بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Hadratul Habaib Fadilatul Am Al-Habib Abu Bakar Sakran Al-Idrus, Al-Habib Fadli Asgaf, kemudian ada Al-Habib Umar Bahashim, Baden Habib Alwi, Habib Umar, Baden Anwar, dan juga Habib Ali Al-Habsyi, juga segenap para Habib yang mungkin tidak tersebut namanya satu persatu karena lupa kebanyakan juga, tapi tidak mengurangi hormat kami kepada beliau-beliau semua. Juga ada tamu kita dari Palembang, Habib Ali bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan para Habib kita panjang umur, sehat walafiat, gobul segala macam hajat, dan mudah-mudahan karena sebab hadirnya beliau-beliau di tengah-tengah kita pada malam yang mulia ini menjadi sebab dipandangnya kita oleh datuknya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama datuk beliau-beliau semua kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga para asatidzah, para alimul ulama, para segenap hadirin hadirat pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang masih mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini di dalam jalsah yang mulia, dalam keadaan yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya malam Senin atau Senin malam adalah malam masyhudah, malam yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga mudah-mudahan harapan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Nabi menyaksikan kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dan kelak nama kita, orang tua kita, sahabat kita, tangga kita semua berhak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagian besar dari kita sering ketemu sama kawan-kawannya atau temannya atau saudaranya, tetangganya yang sering bilang, kalian ngapain hadir ke majlis-majlis maulid, nggak belajar, nggak talim, dari jam 8 sampai jam setengah 10 atau jam 10 taklimnya cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam, nggak manfaat. Kan sering kita dikatakan begitu ya, nggak bikin pinter. Coba kalian hadir kajian ini, kajian itu, 2 jam penuh isinya ilmu. Maka kita katakan Nabi Muhammad SAW pun sangat mencintai majlis ilmu, majlis kajian. Benar Nabi suka, tapi tidak dipungkiri juga Nabi pun senang pula oleh orang-orang yang senantiasa berzikir atau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Allah menyatakan dalam firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia anugerah kepada orang-orang yang beriman, yaitu saat Allah mengutus kepada orang-orang beriman tersebut rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari jenis golongan mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW tentang hukum-hukum Allah, wa yuzakkihim. Jangan lupa di sini Allah juga mengutus Nabi untuk wa yuzakkihim, untuk mensucikan diri mereka. Apa maksudnya? Diajarkan biar orang-orang yang beriman tadi, begitu mereka mulai mempelajari ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa, hati, sanubari mereka semua bersih, suci dari segala macam kotoran. Apa sebabnya? Sebab penyakitnya orang yang berilmu yang paling parah adalah kesombongan. Coba kita perhatikan sekarang, sebelum Nabi SAW diutus, bahkan jauh sebelum para Nabi diutus, suatu makhluk menjadi pemimpinnya para malaikat dikatakan, bahkan setiap jengkal di muka bumi ini pun dipakai olehnya untuk beribadah. Ilmunya luar biasa. Siapa dia? Iblis. Tapi karena dia nggak punya tazkiyatun nafas, dia nggak punya pembersihan jiwa dan dirinya, sehingga merasa apa? Oh, saya ini lebih baik ya Allah, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan tadi di awal-awal maulid kita dengar, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin
Demi Allah, terus-teruslah ulang penyebutan sifat nama Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad. Terus sebutkan, demi Allah sebutkan terus. Agar apa? Kaima tuziha anil qulubi rona. Biar tidak tersisa di hati ini sedikit pun kotoran-kotoran hati. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu kok asik ngadir terus di majlis-majlis maulid Nabi SAW? Sebab untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab Fawaidul Mukhtarah mengatakan, bagi orang yang punya pemahamannya tajam, memang dia dianugerahi oleh Allah cerdas dalam berpikir, dia bisa menyimpulkan ilmu, menghafalnya, memahaminya, kemudian bisa jadi ulama, maka bagi dia lebih afdal untuk banyak belajar di awalnya, kemudian baru dia berbanyak tazkiyatun nafas. Tapi bagi kita umat akhir zaman ini, saya yakin di sini otaknya isinya uang semua. Bangun tidur mikir nanti buat susu anak, tagihan listrik, air, mana air kemarin biasa bayar 300 jadi 3 juta. Kan begitu. Tahu-tahu mulai udah mikir duit. Coba kamu hafalkan hadis Nabi, nggak sanggup Bib. Coba kamu hafalkan ayat Quran, nggak sanggup lagi Bib, biar anak saya aja, biar anaknya. Berarti mayoritas dari kita udah nggak sanggup. Maka kata Habib Abdullah Haddad, kalau orang yang punya kemampuan dalam akalnya di bawah rata-rata, maka lebih banyak berzikir dan beribadah. Maksudnya apa? Jangan lepas sambil dagang, sambil kerja, sambil ini, sambil berzikir, sambil baca sholawat. Agar apa? Hati kita dikit-dikit terkikis dari kotoran. Karena naudzubillah, kalau kita sambil kerja lupa sama Allah, lupa sama Nabi Muhammad, takutnya dunia masuk ke dalam daging kita, masuk ke dalam hati kita. Bahkan sampai kita bakal menjadi cinta dunia. Berapa banyak kita dengar orang-orang zaman sekarang 2020 ini sampai operasi jantung. Dia ganti jantungnya sama anak muda mungkin yang telah meninggal, atau memang dia culik itu anak. Untuk apa? Karena dia takut mati. Jantung saya sudah tua, saya lemah. Ada orang yang begitu, bahkan di Balikpapan. Di luar Balikpapan pun banyak. Kenapa? Ketakutan mati. Hotel ini punya dia, pom bensin yang di sana punya dia. Kemudian apa lagi? Tanah yang sekian puluh hektar punya dia. Pabrik ini punya dia. Istrinya masih cantik, anak-anaknya nggak punya dasar apa-apa. Akhirnya apa? Kalau saya mati, istri saya otomatis jadi janda kaya. Datanglah nanti anak-anak yang di sini ngelamar satu-satu gantian. Gak mau dia, akhirnya dia takut sama kematian. Dia pengen pokoknya hidupnya kekal abadi. Dia pengen pokoknya dia selamat, hartanya dia nggak dipakai sama keluarganya. Karena sebab dari awal dia sudah ngebiarkan hatinya dimasuki oleh dunia. Oleh sebab itu kalau kita hadir ke majelis begini itu ngikis sedikit kotoran. Tergantung kadar dari niat kita hadir. Bagaimana niat kamu hadir? Mungkin bagi yang bujang untuk mencari gadis-gadis yang ada di sebelah kiri sana, atau yang gadis juga untuk apa, TP-TP, tebar pesona, kita nggak tahu niat, tapi tergantung niatnya. Semakin bagus niatnya, maka semakin bagus yang dia dapatkan. Tapi kalau niatnya dia sudah dari awal jelek, kenapa kamu datang ke MR kok rapi terus? Kalau ke MR nggak kayak kamu sehari-hari ngumpul, dekil, galet, apa kata dia? Oh di MR tuh ceweknya cantik-cantik masalah. Nggak tahu niat, Anda nggak nyindir. Kalau ada yang kesinggung ya mohon maaf. Atau yang cewek juga begitu, kenapa kamu datang ke MR? Itu loh ganteng-ganteng, Habib Ali ganteng, Habibmu apa lagi? Bukan TP ke orang, bukan tebar pesona ke ente orang, tebar pesona karena Habib Ali sama Misakran ya. Itu ganteng-ganteng katanya, kali-kali kita jadi istri kedua, tiga, empat. Amin. Yang doain anak doain dan Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Lalu ayo semua ngedoakan. Ini niat mesti dijaga. Sebab apa? Niat tadi semakin bagus niat kita, maka semakin pula yang kita dapatkan besar. Sayyidina Habib Muntir bin Fuad al-Musawa, begitu majlisnya makin besar, beliau kabarkan kepada gurumu ya Sayyidina Habib Umar. Apa kata Habib Umar? Hada hadduhum. Itu bagian mereka, bagian jamaah itu besar. Mereka datang ke majlis ini, mereka dapatkan anugerah besar dari Allah. Sejelek-jeleknya niat mereka sekalipun wahai Mundir. Tapi kamu, wa madza hadduk? Apa bagian yang kamu dapatkan? Berat bagi kami, ujian sangat besar. Karena hampir-hampir nggak ada yang berani nasihatin kami.
Hampir-hampir nggak ada yang mau nasihatin Habib Ali. Takutlah yang ada ntar kita dinasihatin kembali katanya. Mau nasihatin Habib mau alah ngeri katanya. Mau nasihatin Nami Sakran alah ngeri katanya. Nah ini bagian yang ngebuat kami harus benar-benar ngejaga hati. Kalau nggak hadir begini ke tempat majlis zikir, majlis maulid, ngejaga zikir, hati itu naudzubillah bisa timbul penyakit-penyakit, iri, dengki, sombong, ujub, bangga akan dirinya sendiri. Kemudian dia ngerasa lebih baik dari yang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah, makanya sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun mengatakan dalam firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Berkali-kali kami kasih tahu, kami ingatkan. Allah bilang, dan Muhammad kami telah menceritakan kepadamu cerita semua nabi, semua para rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Dari setiap para rasul sudah Allah ceritakan ke Nabi Muhammad. Oke, nabinya enggak, cuma cerita para rasul. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlah nabi dan rasul berapa? Yang bisa jawab anak kasih parfum nanti di bawah. Jumlah nabi dan rasul yang kita ketahui atau yang disepakati ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berapa? Yang bisa jawab angkat tangan, nanti anak kasih parfum di bawah, nusurang anak kasih. Enggak, kalau kru anak jitak menjawab. Berapa? Hah? Yang perempuan ada yang bisa jawab? Jumlah para nabi dan rasul di luar kru yang sudah sering kita terangkan 124.000 jumlah nabi dan rasul yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasul. Ada berapa? Anak kasih, ada siwak nggak? Sisa siwak ini agak sedikit, jadi agak murahan lah. Siwak ada di bawah? Nggak ada ya, habis ya. Ya udah anak kasih yang lain lah nanti. Pokoknya yang bisa jawab anak kasih hadiah nanti di bawah, tinggal ngomong sama anak. Jumlah para rasulnya berapa? Nabi 25, rasul 10. Oke, dia benar, 313 rasul. Nanti ambil hadiah di bawah ya. 313 yang Allah jadikan rasul. Ini mesti diingat, tapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Nah semua tadi sudah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 124.000 atau 313-nya. Kalau Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin untuk ngebaca cerita mereka semua, memahami, ngambil iktibar, kira-kira ada yang kerja nggak? Uang cerita Nabi Muhammad aja nggak habis-habis. Tapi Allah sudah kasih ke Nabi Muhammad semua cerita para Nabi dan Rasul. Apa tujuan Allah? Manusthabitu bihi fuadak. Agar hati kamu tetap ya Muhammad dalam keimanan. Biar kamu nggak goyah, mau kamu dihina, mau kamu dicaci, mau kamu direndahkan, mau bagaimanapun kehidupan kamu, tetap. Karena sering diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita-cerita tersebut, sehingga hatinya Nabi menjadi tenang dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi juga beliau mengatakan al-qasasu jundun min junudillah. Cerita-cerita para nabi, kaum salihin, itu semua termasuk daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat penting untuk sering mendengarkan, untuk tazkiyatun anfusina, untuk ngebersihin hati jiwa kita. Habib, saya nggak betah Habib 2 jam dengerin maulid itu aja. Ya karena memang kamu sangat kotor, makanya rasanya panas gerah. Nggak betah, kaki, pantat semuanya kesemutan. Tapi bagi orang-orang yang betah, coba lihat di belakang, sampai ketiduran. Subhanallah, dia ngerasakan sabda Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu melewati taman sorga, singgah sebentar, duduk sejenak, dengarkan, ambil hawa-hawa sejuk dari sorga. Dia tahu, oh ini lagi di taman sorga, makanya dia sampai melambai-lambai ke pohon. Tapi kita kan nggak bisa. Oh kepanasan, keringetan, nggak tenang, pindah posisi. Pertama yang dilipat kaki kanan depan, pindah lagi kaki kiri, pindah lagi tahiyat awal, tahiyat akhir, terakhir selonjor. Karena kita belum merasakan nikmatnya di taman sorga. Tapi yang di belakang-belakang yang tunduk-tunduk, ya udah bangun ya, udah sadar ya, udah nggak di taman sorga. Ini dia ngerasakan, oh ini taman sorganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sabda Nabi SAW, yamutul mar'u ala ma'asya alih. Manusia akan mati
sebagaimana dia hidup. Jadi kalau dia hidupnya dalam keadaan baik, maka matinya pasti baik. Dan dibangkitkan pun pasti baik. Wa yub'atsu 'ala ma 'asha 'alaih, pasti dibangkitkan dalam bagaimana keadaan dia hidup. Kebiasaan dia apa? Oh ya Rasulullah, ya Allah, dia biasanya hadir majlis ilmu. Maka katanya Allah, kalau bisa matikan dia sepulang dari majlis, dia mau istirahat langsung kayak orang tidur. Dalam sabda Nabi mengatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi li yuhya bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah fil jannah. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia pergi untuk hadir ke majlis ilmu, untuk hadir ke majlis-majlis zikir seperti ini, kemudian mati di tengah jalan. Perhatikan perkataan Nabi, maka antara dirinya dengan para nabi cuma 1 derajat bedanya nanti di surga. 1 derajat itu enggak mudah. Bukan kayak anak tangga ditapakin satu-satu. Bukan kayak kita sekedar dari apa katanya kalau sering jaga jadi security di Pertamina nanti dijadikan karyawan tetap. Sama kalau orang sering jadi OB di kamar mayat jadi mayat katanya. Enggak begitu. Derajat di sana enggak semudah yang kita bayangkan. Jauh 1 derajat, bahkan dikatakan bisa 100.000 perjalanan. Maksudnya apa? Kalau kamu ibadah selama 100.000 tahun perjalanan, nggak bakal sampai 1 derajat. Tapi cuma keluar, nggak dituntut sama Nabi pintar nggak? Nggak. Dia keluar cuma untuk belajar. Dia keluar cuma untuk hadir. Dia keluar cuma untuk mendengarkan. Dia keluar cuma untuk apa? Menikmati taman surganya Allah, tidur. Dia keluar cuma itu doang, datang ke majelis. Begitu meninggal, antara dia dengan para nabi cuma 1 derajat. Sangat tinggi berarti. Sangat tinggi, jauh dari neraka. Yang jadi permasalahan, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang istiqomah dalam kebaikan. Allah mudahkan langkah kita semua. Allah jadikan kita semua pecinta Nabi SAW zahiran wa batinan, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma qulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.